Melihat foto yang ditayangkan, bagaimana dua sosok makhluk hidup, dua manusia yang berbeda agama, tetapi saling membantu. Jadi terlihat bagaimana dari mungkin itu dari agama Islam dan agama Buddha, mereka membantu orang yang akan melaksanakan wudhu dengan kondisi yang mungkin itu kan sumur dengan timba dan tidak mungkin dia bisa melakukan sendiri. Jadi disitulah terlihat bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sedikit Pak. Ya. Kalau kita lihat gambar di situ, mengedepankan kerukunan. Kerukunan tidak mengedepankan keegoisannya. Betul. Itu. Siap. Yang lain? Sok, Pak Amin. Kalau saya lihat itu sepertinya dia sholatnya di pura, Pak. Ini belum sholat. Ya, boleh lah, boleh. Boleh, mau di mana sih? Kalau nggak ada fotonya. Ya, saya nggak tahu tempat wudhunya di mana, mungkin ditunjukin sekalian. Oh. Jadi tempat wudhunya di pura, kalau sholatnya di masjid. Pasti. Ini nggak ada tempat sholat. Kalau di pura, kiblatnya kemana? Silakan. Ada yang lain lagi? Ibu Mangga Bu. Menurut saya melihat gambar itu menandakan bahwa penganut agama tersebut mampu berkolaborasi sehingga bisa melakukan saling membantu ketika melakukan sesuatu yang sulit. Iya. Ini yang disebut dengan moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kan gitu. Kalau moderasi agama itu bisa jadi antara penganut Buddha, Islam, Hindu ibadah di satu tempat dengan cara ibadah yang sama, kan gitu. Tapi ini moderasi beragama, ini sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana toleransi dan ini indah kan kelihatannya. Tidak ada istilah agama radikal kalau profilnya seperti ini, saling membantu dalam kehidupan sosial kan gitu. Apalagi dalam peribadatan. Seseorang yang susah akan melaksanakan mencuci kaki, sementara cuci kaki dalam berwudu itu adalah bagian wajib kan gitu. Nah makanya dibantu. Luar biasa ini. Mungkin saja nanti ada episode berikutnya si bapak yang pakai kopiah ini membantu juga kepada biksu ya, kepada biksu. Nah, lanjut Pak Nana. Kalau ini silakan nanti bapak baca Seven Habits of Highly Effective People. Ini sebuah buku yang menerangkan tentang aspek optimisme hidup gitu, ya. Jadi kalau dalam buku ini itu tidak ada istilah saya nggak bisa, tapi buku ini memberikan motivasi bahwa saya harus bisa, kan gitu. Dan saya pasti bisa. Gambaran umumnya seperti itu, ya. Bahkan ada edisi baru lagi, bukan Seven lagi, tapi Eight, ya, Eight Habits of Highly. Nanti silakan di download di Google. Ini ada. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya akan sampaikan. Ini data bukan abal-abal ya. Itu ada sumber survei Alpara Research Center dan Mata Air Foundation. Apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini? 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Mengancam nggak? 23% itu banyak. Iya. Kan gitu. Makanya ketika kita punya anak, apalagi mahasiswa, itu harus betul menyampaikan ajaran yang sesungguhnya. Jadi banyak hari ini pemuda-pemuda yang ingin belajar agama tanpa didasari dengan ajaran awal, langsung masuk pada doktrin sehingga dia berani mati. Kan kalau kita lihat bom bunuh diri di Indonesia itu rata-rata bukan orang tua, tapi anak muda, karena doktrin mereka masuk gitu dari pendoktrin aliran-aliran tersebut.
Pegawai swasta juga ada 18,1% yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Lalu setujunya dengan ideologi apa? Mungkin khilafah, mungkin ideologi kalau agama lain dengan ideologi yang lain atas dasar fanatisme agamanya. 9,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Itu juga ada. Ini bukan tidak ada rongrongan, ini realnya hasil survei. Nah, ini 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Bapak Ibu guru, teman-teman penyuluh, pengawas, ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Bahwa betul ada pemuda hijrah, betul ada rohis, tapi juga berikan pembinaan pada mereka dengan ajaran Islam yang wasatiyah, yang moderat. Jangan sampai justru masuk doktrin-doktrin yang menjadi siswa tersebut masuk pada kelompok radikalisme, kelompok radikal, kan gitu. Kalau sudah dicuci otaknya, kemudian masuk pada kelompok radikal, ini mau nggak mau nanti anak tersebut akan anti Pancasila. Banyak kok, 23,3%. Berarti kalau saja jumlah siswa 1 juta itu sekitar 233.000 yang terpapar. Ini bahaya juga, kita jangan santai ini. Ya. Dan ini yang saya paling nggak ngerti, 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Sok paling dah atulah musuh mutasi. Kan Papua masih Indonesia bu. Papua Nugini ya. Papua Nugini. Sok atau ke timur gitu ya. Padahal dia hidup di Indonesia, dia digaji oleh negara. Justru harusnya PNS atau ASN ini orang yang pertama kali menggardai Pancasila supaya lebih kokoh. Apa itu ada? Kota Bandung ada. Terbukti saya melihat beberapa komen-komen di WhatsApp itu ada yang masih begitu. Atau mikir itu PNS begitu kan? Padahal ya dia anti Pancasila tapi hidup di Indonesia, digaji pun negara. Apa dianggapnya bonimah gitu ya? Kan orang yang demikian itu pasti nyebutna ke pemimpin orang teh togut. Kan itu nanti kafir. Kan itu nanti halal untuk dibunuh. Kan bahaya ini kalau saja 19,4% ASN yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Tapi ini juga bukan berarti semuanya setuju khilafah. Ada mungkin yang setuju komunis, ada yang setuju sekuler, kan gitu. Ya, supaya kita bela Islam. Ya. Jangan sampai contoh-contoh ini malah justru menyudutkan hanya salah satu agama. Dan saya yakin di agama yang lain juga ada yang seperti itu. Ya. Karena ini menyangkut doktrin. Lanjut. Nah, ini urgensi penguatan moderasi beragama. Yang pertama, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Itu tadi, ketika orang sudah kafir mengkafirkan, ya, kemudian menganggapnya yang lain bukan kelompok mereka itu musuh, kan gitu. Itu sudah termasuk pada kelompok ekstrim dan itu sudah tidak lagi masuk pada kategori moderasi beragama. Bagaimana peran kita memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat? Ini terutama tugas teman-teman penyuluh ini, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, tolong sejukkan masyarakat. Justru malah jangan menjadi provokator di masyarakat.
Ya, memang penyuluh ya. Kalau penyuluh itu kan bahasa lainnya orang yang menyulut. Tapi bukan berarti provokator. Justru memberikan siraman rohani yang sejuk pada masyarakat. Ya. Yang kedua, tantangan yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Bagaimana solusinya? Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Kan banyak tafsir-tafsir yang fundamentalis. Ya, saya pernah baca Sayyid Qutb ketika menafsirkan udkhulu fis-silmi kafah. Tafsirnya wa illa faqafar. Jadi namun apa kafir. Kan sebetulnya bukan begitu. Ya. Sebab kehidupan beragama itu berproses. Yang ketiga, tantangan ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI itu tadi, yang memaksakan kehendak untuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah, dengan komunis, dengan sosialis, dengan sekuler dan lain-lain. Ya. Nah, tugas kita adalah merawat keindonesiaan. Nah, kemudian masuk pada moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Itu tadi, karena kita harus meyakini bahwa Pancasila itu tidak keluar dari agama. Sila yang 5 itu adalah ajaran agama. Yang pertama adalah tauhid, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam persaudaraan keluarga. Kelima, keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Itu kan sudah mencerminkan bahwa berindonesia adalah beragama. Beragama adalah berindonesia, kan gitu. Kemudian dampak dari moderasi beragama itu adalah toleran, harmonis, damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, sehingga Indonesia maju. Kalau kita disibukkan dengan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik yang berbasis agama, kapan mau majunya Indonesia? Terlepas dari apakah itu konspirasi global atau bukan, ya. Tetapi paling tidak itu pasti ada cantolan-cantolan selain di dalam negeri juga di luar negeri. Ada yang menginginkan Indonesia hancur, kan gitu. Banyak negara di luar sana yang iri, cemburu kepada Indonesia. Kok bisa ya Indonesia damai, kan gitu. Padahal terdiri dari berbagai pulau. Ya, daerah-daerahnya tersekat oleh laut. Lanjut. Nih, agama dan politik. Sejarah sedikit, bagaimana dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pemilihan Abu Bakar itu dibaiat oleh Muhajirin dan Ansor di Saqifah, Madinah. Ini konsensus antara Muhajirin dan Ansor. Kita ingat kan, ketika Rasulullah wafat, para sahabat bukan bingung harus di mana Rasulullah itu dikuburkan. Tapi pada saat itu mereka bingung siapa pengganti Rasulullah, kan gitu. Sehingga berdasarkan hasil seleksi dan kesepakatan, maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama, 632 sampai 634. Ada nggak progres yang jelas? Ada. Apa program prioritas Abu Bakar Siddiq? Yang tahu nggak? Ya? Mencatat hadis. Mencatat hadis. Apa lagi? Membereskan kelompok munafik.
Yang kedua, membangkitkan potensi zakat pada saat itu. Sehingga progresnya jelas. 2 tahun itu banyak dari mustahik menjadi muzaki. Umar bin Khattab itu dicalonkan oleh Abu Bakar Siddiq, mendapatkan baiat. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah dilantik, dia berkumpul dan mengumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya dikumpulkan. Apa yang dia umumkan? Hari ini saya menjadi khalifah, dan tolong apa yang Anda punya, emas dan lain-lain, kumpulkan untuk kita sumbangkan kepada negara. Bisa mau aja orang itu. Ini sangat luar biasa ya. Nah, Utsman bin Affan disepakati oleh 6 sahabat besar dan mendapatkan baiat. Amr bin As, gubernur Damaskus, kemudian diganti. Ya. Di sini Umar bin Khattab Utsman bin Affan sudah mulai mengangkat dari keluarganya untuk menjadi pejabat keras pada saat itu. Potensi konflik muncul di sini. Ya. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib disepakati oleh sebagian besar sahabat di Madinah. Perlawanan dari Mekah, Talha dan Jubair. Kemudian dia Damaskus, Muawiyah, Amr bin As masuk kelompok Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari di kelompok Ali. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Berakhir dengan perang Siffin, ada tahkim, kemudian ada arbitrase atau tahkim atau arbitrase. Sehingga pada saat itu mulai ada firqah-firqah di dunia Islam. Yang ingat, potensinya bukan akidah, potensinya bukan ajaran agama, tapi potensi konflik itu muncul dari proses politik, proses kekuasaan. Muncul ada Khawarij, kemudian ada Murji'ah, kemudian ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah, ada Ahli Sunnah terbagi 2, ada Ahli Sunnah Asy'ariyah, ada Ahli Sunnah Maturidiyah. Kesininya sampai akhir zaman ini banyak sekali aliran-aliran. Yang lebih gilanya lagi, di zaman kita ini banyak orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Padahal wahyu itu ada di kota Bandung. Sangat luar biasa. Terus Pak Nana. Moderasi ada, karena ada 2 kutub ekstrim. Ada komunis, sekuler di sana ada. Kemudian ada khilafah. Ya. Kenapa khilafah disebut ekstrim? Karena memaksakan kehendak di Indonesia untuk menjadikan ideologi negara adalah Islam. Padahal Indonesia bukan negara agama. Ya, Indonesia bukan negara agama. Pertanyaannya, di dunia negara mana yang betul-betul menggunakan hukum Islam atau negara Islam yang menyatakan dia sebagai negara Islam? Itu paling ada 1-2. Pertanyaan berikutnya, lalu Arab Saudi yang sebagai sentral Ka'bah di sana, apakah ideologi negaranya adalah ideologi Islam? Ya, kerajaan, kan gitu. Nah, untuk menengahi ini semua, founding father, kan proses terjadinya Pancasila juga beberapa usulan terjadi sampai pada akhir Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Negara berdasarkan syariat Islam berpengaruhnya dan seterusnya. Tapi itu diringkas lagi, sehingga menjadi Pancasila. Kan gitu. Lanjut. Nah ini ada ruh,
ada raga. Ruh di kita adalah agama atau syariat Islam atau syariat agama. Raganya adalah negara. Ada landasan legal, ada landasan moral dan etik. Untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan keramah tamahan, ya, perdamaian semesta bagi umat manusia, khususnya warga negara. Ini ruh dan raga. Ya, lanjut teman-teman. Diwapos nak kabur dulu. Alasan Islam menerima negara Pancasila. Nabi SAW bersama penduduk Madinah menyusun dan menyepakati konstitusi negara yang disebut Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Tidak berdasarkan agama. Karena apa? Karena Nabi pada saat itu juga membaca di komunitas Madinah itu tidak hanya Islam. Di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani. Maka sangat toleran Nabi menyatakan diri bahwa konstitusi kita adalah Piagam Madinah. Yang gitu. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan wasiat, tidak mewariskan, tidak menunjuk pengganti beliau sebagai pemimpin negara. Itu menunjukkan toleran dan menunjukkan kaderisasi yang berhasil, kan gitu. Kemudian dalam Khulafaur Rasyidin tidak ada konstitusi yang disepakati, juga sistem pengangkatan pemimpin Amirul Mukminin antara satu periode dengan periode berikutnya berbeda-beda. Tadi ada bai'ah, terus ada lagi pengangkatan, ada pemilihan, gitu ya. Kemudian Islam tidak menetapkan suatu rejim pemerintahan tertentu, tidak pula mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menganut suatu sistem pemerintahan tertentu. Lewat mana mereka harus diperintah? Nggak ada, kan gitu. Islam mengajarkan prinsip atau etika bernegara. Seperti apa? Tawar, persamaan, adalah keadilan, musyawarah, perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Al-Idah dan Al-Ukhuwah. Ini alasan Islam menerima negara Pancasila. Terus Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hasil perjuangan berabad-abad dari umat Islam melawan kaum penjajah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dan disepakati bersama oleh tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Ini bukan otoriter, tapi dimusyawarahkan dengan sangat luar biasa. Tadi saya katakan, Pancasila adalah pengejawantahan ajaran Islam yang digali dari nilai-nilai agama Islam dan kebudayaan Indonesia. Sangat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Apa? Satu, tauhid ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Apa kata Islam? Ini Islam. Kalau memang gerakan hari ini yang cenderung ingin khilafah. Isi Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tata kelola negara, hak dan kewajiban warga negara, dan mekanisme penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dengan rahmat Tuhan yang didorong oleh pilihan bentuk pemerintahan republik tidak bertentangan dengan Islam, karena Islam tidak menetapkan dan mewajibkan bentuk pemerintahan apapun. Ada enggak bentuk pemerintahan dalam Islam? Negara-negara yang mengklaim sebagai mayoritas Islam kan berbeda-beda, ada kerajaan, ada republik. Ya, coba terus. Dalam sejarah tahun 45 Indonesia selalu dipimpin oleh seorang muslim, baik presiden, negara dan pemerintahan, ketua MPR maupun ketua DPR. Indonesia bukan negara sekuler yang anti agama sepanjang sejarahnya. Umat Islam di Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Bahkan sejumlah syariat Islam atau hukum Islam sudah dilegalisasikan, dilegalkan, menjadi hukum positif.
dan perangkat pelaksananya sudah disediakan. Wajar dengan jumlah mayoritas, maka kecenderungan banyak ajaran-ajaran Islam yang dijadikan sebagai regulasi negara gitu. Dengan tidak menyinggung ajaran-ajaran yang lain, kan sangat luar biasa ini. Ya. Lanjut. Batasan ekstrim, cara pandang, sikap, dan praktek agama. Ini satu, atas nama agama. Yang satu, mencederai nilai luhur kemanusiaan. Kedua, melanggar kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Ini kalau ada orang yang seperti ini, itu sudah termasuk kepada kelompok ekstrim. Lanjut. Nah, ini rumusan moderasi beragama menurut bahasa. Ini definisinya. Bahasa Indonesia, 1. Pengurangan kekerasan, 2. Penghindaran keekstriman. Bahasa Latin, kesedaran, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Core, inti atau esensi, standar atau etika. Bahasa Arab, moderasi itu ya wasat atau wasatiyah, yang memiliki pandangan makna dengan kata tawassut, tengah-tengah tadi. I'tidal, adil dan tawazun, berimbang. Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjawabkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip sipil, adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kemudian ini, moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama. Oke, seperti yang saya katakan tadi. Melainkan moderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Nah, ini ada buku moderasi beragama terbitan Kementerian Agama. Coba nanti penendang kalau kirim ke teman-teman dari selain dari dua ini itu juga ada nanti di WA ya, di WA. Lanjut. Dasar hukum ini sudah jelas lah. Terus kebangsaan atau kenegaraan atau keindonesiaan sama dengan keagamaan. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan atau berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia tadi. Berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi lamun orang mengamalkan ajaran agama yaitu orang Indonesia. Ketika kita patuh terhadap aturan di Indonesia, maka kita sedang beragama kan gitu ya. Terus indikatornya ini moderasi beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Apa saja? 1. Komitmen kebangsaan. Apa komitmen kebangsaan? Penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 45 dan regulasi di bawahnya. Ini indikator moderasi beragama ya. Kalau komitmen kebangsaannya jelas. Yang kedua, anti kekerasan. Kalau masih punya upaya memaksakan kehendak dalam hati kita, itu tidak masuk pada indikator moderasi beragama. Maka masuknya dia kepada indikator ekstrim. Anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Serang, bom, kan gitu, demonstrasi dengan kekerasan, kan gitu. Yang ketiga indikatornya adalah toleransi. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama.
Kan yang tidak boleh itu bersatu melaksanakan ibadah di satu tempat, kan beda-beda. Kalau dalam hubungan sosial ya kita harus berani, betul. Nah bagi kelompok ekstrim jangankan dengan berbeda agama, dengan satu agama saja. Kalau tidak satu kelompok dengan dia maka dianggapnya kafir kan gitu. Ada itu ada sekarang paham-paham seperti itu. Penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tiga tadi, apa ajaran lokal di Kota Bandung? Sampurasun. Bertentangan nggak dengan ajaran agama? Kita laksanakan. Kecuali kalau sudah bertentangan dengan ajaran agama ya kita jangan. Lanjut. Sebuah sistem penguatan moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ada masyarakat, ya, praktik beragaman budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Pendidikan menambah nilai agama, pendidikan formal dan formal, pendidikan masyarakat, pendidik, mengelola pendidikan, bahan ajar, keagamaan, pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komunikasi agama, negara, ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program, dan lain-lain, politik, praktek politik kekuasaan dan kebangsaan, populis, media, komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan. Ini media juga betul-betul harus kita kawal. Saya selalu berprinsip saring dulu sebelum sharing. Ya. Saring sebelum sharing. Jadi jangan setiap informasi yang datang kepada kita itu senantiasa langsung saja. Kadang-kadang refleks gitu ya. Karena kita mau tidak mau hari ini sudah masuk pada alam dunia gadget. Daripada tinggalin HP, mending tinggalin dompet. Kan gitu. Dari dompet kan bisa dijarang ke paspor. Tapi HP, ketika ada informasi apapun ketinggalan. Maka HP ini sebagai alat utama hari ini media informasi. Maka kita harus selektif, terutama kita kasih tahu informasinya kepada anak. Terus Pak. Nah, terima kasih. Ini materi yang paling menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih.